perbedaan ya, ini tidak semua, kalau kita jabarkan ini cukup luas. Ini kesimpulannya aja. Porses dan Ponzi atau money game. Nah, banyak sekali di luaran sana menganggap proses ini adalah money game, ya, Ponzi. Nah, tapi sebenarnya ketika kita pelajari apa itu proses dan apa itu Ponzi, itu jauh berbeda. Pertama, modal sesuai dengan penghasilan. Kalau di Ponzi, modal kecil untung besar. Yang dimaksud dengan modal sesuai dengan penghasilan, di proses kita mempunyai slot-slot, ya. Artinya ketika kita membeli slot 1, slot 2, itu pastinya berbeda dengan ketika ada orang yang membeli slot lebih tinggi. Nah, kalau di Ponzi itu modal kecil untung besar. Nah, jadi kita hanya memasukkan beberapa dana, kemudian kita dijanjikan persentase yang cukup tinggi, 2% per hari misalnya. Bahkan ada yang ekstrim 5% per hari. Kemudian keuntungan ditentukan oleh kerja keras dan tim. Jelas, kalau di proses, itu kita memang terbukti ketika teman-teman fokus, konsisten, kerja keras, bisa membentuk tim, itu sesuai hasilnya dengan apa yang dikerjakan. Kalau di Ponzi, dia menjanjikan keuntungan per bulan. Jadi kita bisa tidur, kemudian profit mengalir, bahasanya seperti itu. Tidur pun dibayar, ya, bahasanya seperti itu. Nah, jadi di Ponzi ini janjinya itu tidak perlu merekrut misalnya. Nah, tapi keuntungan setiap bulannya. Kemudian proses tidak mengelola dana Anda dan 100% transparan. Kemudian kalau di Ponzi, dana diatur perusahaan atau ownernya dan tidak jelas aliran dananya. Nah, jelas bahwa proses memang pengolahan dananya itu tidak ada. Jadi murni ketika BUSD masuk ke dalam sistem detik itu juga masuknya 10, keluarnya 10. Sesuai dengan perintah programnya, bus yang masuk itu akan ditransfer ke wallet anggota lain pada saat itu juga. Nah, kalau di sini dananya diatur oleh perusahaan dan tidak jelas alirannya, ya bisa aja dia bilang dana tersebut untuk investasi perkebunan kelapa sawit, ya banyak kasus seperti itu. Untuk pengembangan perhotelan misalnya, tapi laporan atau secara tertulis atau transparansinya tidak ditemukan. Hanya sekedar bahasa-bahasa pemasaran atau bahasa marketing yang dibuat oleh founder-foundernya, seperti itu. Kemudian kalau di proses, sistem adil menguntungkan semua member, ya. Jelas di sini sistemnya adil. Adil maksudnya ketika kita berhasil menjual slot di proses, itu 100%-nya untuk kita. Ya, siapa yang berhasil menjual lebih banyak slot, pasti dia akan mendapatkan income lebih besar. Kalau di Ponzi, sistemnya tidak adil, hanya menguntungkan orang yang di atas. Makanya di konsep seperti ini, banyak kita lihat yang berhasil itu adalah ya ownernya, investor awalnya, kemudian foundernya, dan orang-orang yang di awal join. Kenapa? Karena dia berbentuk piramid. Jadi bonusnya itu mengalir ke atas. Nah, kalau di proses, dia menyebar dan tidak ada terbentuknya struktur yang menguntungkan orang atas. Kemudian proses 100% transparan terdesentralisasi. Nah, kalau di Ponzi itu tidak transparan dan sentral, artinya terpusat semua. Nah, resikonya apa? Resikonya ketika dananya terpusat, kemudian servernya terpusat, itu adalah salah satu faktor potensi yang menyebabkan penipuan atau scam. Nah, kalau di proses 100% terdesentralisasi dan transparan. Jadi aliran dana BUSD yang masuk ke dalam sistem itu bisa dilacak. Ngelacaknya itu bisa masuk ke dalam BSG scan. Dan data itu permanen, historical itu. Dan bahkan di proses juga kita juga bisa melakukan login di ID orang lain untuk membuktikan transparansinya. Nah, jadi seperti itu. 100% aliran dana ke member, ya. Jadi memang 100% dana itu tidak masuk ke development atau Mr. Lado. Salah satu contoh kasus, misalnya saya join proses, saya jual slot-slot saya itu kepada si A, detik itu juga dana itu masuknya ke saya, bukan ke Lado. Tapi kalau di sini, di Ponzi, 100% aliran dana itu ke owner, kemudian sedikit dibagikan ke member. Sedikitnya di mana, yaitu tadi
presentasinya. Oke, next. Nah, proses ya, dan arisan berantai atau donasi. Nah, jadi banyak juga di luaran sana yang berkata bahwa proses ini adalah semacam donasi, sistem donasi, konsep lama atau arisan berantai. Nah, di proses yang lebih dulu bergabung belum tentu mendapatkan penghasilan lebih banyak ya dari satu member yang baru, tergantung dari keaktifan dan kekuatan dari jaringan atau timnya. Nah, ini bisa dibuktikan salah satu contohnya, misalnya ID 211, mundurin beberapa digit yang duluan join, itu belum tentu income-nya lebih besar. Nah, jelas di sini ketika kita join di awal itu bukan salah satu faktor keberhasilan di proses, ya, murni proses ini adalah sebuah alat yang mana alat itu tetap harus disediakan. Kemudian kalau di arisan berantai itu sistem menguntungkan siapa yang bergabung lebih awal. Makanya teman-teman juga bisa lihat di sistem donasi ini. Itu donasi yang cukup besar ya di Batam juga. Coba perhatikan siapa yang membeli mobil HRV kemarin. Itu founder pertamanya ya. Nah, jadi sistem menguntungkan siapa yang bergabung lebih awal. Itu salah satu buktinya. Nah, jadi yang lain seperti apa nasibnya? Yang lain sekarang menunggu giliran ya, menunggu arisan tersebut. Nah, jadi itu perbedaan jelas ya. Kemudian tidak merekrut pun bisa dengan platform X3 dan Xgold. Nah, di proses ini sebenarnya adalah sebuah alat ya, yang mana kita mempunyai 3 alat untuk saat ini yang sudah diluncurkan ya, ke X3, X4 dan Triple X dan kedepannya Xgold. Nah, Xgold belum diluncurkan, sekarang berarti ada 3 alat. Nah, untuk X4 dan Triple X itu kita ada potensi untuk mendapatkan limpahan boost atau menjaring BUSD yang ada di dalam sistem komunitas proses. Nah, kalau di arisan berantai memiliki target untuk merekrut ya. Jika tidak berhasil mencapai target, maka penghasilan tidak keluar. Ya, kita tidak mendapatkan antrian untuk mendapatkan donasinya. Kemudian di sini dana mengalir ke semua arah ya, adil. Nah, di arisan berantai dana hanya mengalir ke atas. Nah, dana mengalir ke atas ini karena di sistem arisan berantai itu ada namanya PIN ya. PIN itu di-create oleh ownernya. Nah, nanti ketika ingin menjalankan sistemnya pastinya membutuhkan PIN. Nah, itu aliran dananya jelas ke atas. Nah, kemudian di sini 100% transparan. Ya, kalau di arisan berantai pastinya tidak transparan. Karena skrip programnya itu dikendalikan oleh adminnya. Bisa aja yang harusnya mendapatkan donasi di tanggal ini, bisa aja sistemnya dirubah ya, atau diganti skripnya atau perintahnya diganti. Karena dia sudah belum menggunakan teknologi blockchain. Kemudian di sini terdesentralisasi tanpa admin. Kalau di arisan berantai dia admin kontrol, sistem terpusat atau sentral. Nah, jadi jelas bahwa kendali semua program itu ada di adminnya. Nah, kalau di proses dia lepas. Nah, kemudian tanpa dana terpusat, nah kalau di arisan berantai dana terpusat itu tiketnya tadi itu dari development. Itu perbedaannya. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Nah, perlu diketahui bahwa konsep bisnis pemasaran yang ada di dunia saat ini, itu pertama plan bisnis konsep lama, yang sifatnya semuanya sentral. Ya, sentral atau terpusat, baik dananya ataupun servernya. Ya, semua dalam kendali owner dan admin. Ya, dev. Nah, salah satu yang masuk di dalam sini itu biasanya itu ada di MLM. Ya, karena MLM itu tidak memungkinkan untuk dijalankan dengan teknologi karena dia ada produk realnya, bukan produk digital. Kemudian plan konsep lama yang menggunakan smart contract teknologi blockchain. Ya, ada juga dananya terpusat ya, tapi servernya tidak terpusat. Itu biasanya di
investasi ya. Biasanya di investasi. Jadi kita menyumbang sejumlah cryptocurrency ke dompet wallet tertentu atau ke alamat smart contract tertentu. Kemudian di situ ada presentasi. Nah, presentasi itu akan dibagikan secara otomatis oleh sistem sentralisasinya atau smart contract-nya. Tapi ketika dana yang ada di smart contract itu nol, programnya berhenti atau scam. Seperti itu. Nah, perlu diketahui di dalam smart contract teknologi yang konsep seperti ini, itu ada smart contract-nya itu yang di-create. Ketika dana masuk di dalam wallet tersebut, persentasi misalnya 10%, itu akan auto transfer ke wallet individu. Itu yang perlu dipahami. Kemudian di matrik sistem proses generasi baru, bisnis pemasaran saat ini, yang kita kerjakan, itu semuanya itu desentralisasi, bisa dibilang seperti itu, karena tidak ada dana terpusatnya, tidak ada server terpusatnya, ya, terdesentralisasi secara otomatis, tidak terpusat dan langsung mengeksekusi sesuai algoritma program pada saat itu. Nah, jadi perlu disimpulkan bahwa selama ini kita menjalankan bisnis pemasaran, faktor-faktor yang menyebabkan scam itu sebenarnya itu ada dua aja, ya, server terpusat dan dana terpusat. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kita lanjut. Nah, jadi sebenarnya proses ini adalah alat terdesentralisasi yang berjalan di blockchain smart contract. Smart contract proses tidak bergantung pada individu atau kontrol terpusat. Ya. Dia bekerja pada blockchain yang tidak dapat diblokir secara fisik. Proses tidak berada di bawah hukum dan peraturan hukum negara manapun. Ya, dia itu tidak bisa ilegal atau tidak bisa untuk tujuan mencoba mendiskreditkan atau mengambil kendali secara manual. Proses siap untuk terus berinteraksi dengan semua orang yang tertarik dengan komunitas proses. Proses memiliki prinsip, kode, dan semua ini ditujukan untuk pembangunan, realisasi impian ribuan orang, membantu orang, transparansi, keamanan, dan desentralisasi. Proses mempunyai tujuan yang jelas ya, mempunyai tujuan yang bagus, mengingat teknologi baru yang tidak tergantung pada pemerintah, bank, admin, atau individu. Oke,